Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Imam. Untuk bagian kedua ini saya coba terangkan Mas ya. Yang kemarin sampai di masalah ini, masalah sampai di sini maksudnya, masalah KWH meter. Ini posisinya masih di PLN. Coba saya pindah ke PLTS manual. Nah, ini sudah hidup. Nah, sudah bip. Cuman beban masih di PLN. Nah, sudah pindah ke PLTS sekarang. Buat sekarang pemakaian 440 kWh, 49 kWh. Ini saya coba fungsi dari ini selain untuk pembacaan kWh, watt yang terpakai, ampere, sama alarm. Coba alarmnya saya coba Mas. Bentar, saya kasih solder dulu. Ini saya coba Mas ya, 479. Ini tadi sudah saya setting di 500, alarm akan bunyi. Coba saya solder. Ini saya tekan biar wattnya naik, mudah-mudahan sampai 500. Nah, seperti itu Mas. Jadi kalau lebih dari 500 dia akan bunyi alarmnya. Nah, itu untuk yang di PLN juga sama. Saya kembalikan lagi, coba manual lagi. Nah, di PLN juga. Sama ya. Dan untuk ini alarmnya itu bisa disetting Mas, terserah mau disetting ke berapa nanti, misalkan di 1500 atau 1000 watt baru alarmnya bunyi, terserah nanti, tergantung kapasitas aki atau baterai, PV sama inverternya. Kalau inverternya sudah jelas Mas, 3000 watt. Cuman nanti kan menyesuaikan dengan PV sama baterainya. Tuh. Terus selanjutnya coba saya jelaskan untuk masalah yang ini Mas ya. On schedule. On schedule ini fungsinya ibaratnya cuma on off aja. On off yang bisa disetting. Jadi kapan PLTS ini on dan kapan PLTS ini akan off. Misal disetting on jam 8 pagi, off jam 4 sore misal. Harinya bisa disetting hari Senin sampai hari Sabtu, bisa seperti itu. Jadi artinya secara otomatis PLTS ini akan dari PLN ke PLTS, tiap jam 8 pagi akan pindah ke PLTS, dan nanti jam 4 sore akan pindah ke PLN lagi. Tapi bila mana nanti di tengah-tengah perjalanan selama jeda waktu itu baterai ternyata nggak mencukupi, mungkin bisa karena mendung, hujan, atau pemakaian yang over sehingga baterai habis dalam tanda kutip habis di level pertama, dia akan pindah ke PLN secara otomatis. Tapi saat pindah itu inverter akan tetap hidup sampai batas waktu timer ini habis, artinya jam 4 sore.
Jadi walaupun pindah di PLN, kalau masih dalam jam 8-4 sore itu artinya inverter masih hidup. Bila mana suatu saat PLN mati, jadi beban akan langsung di cover oleh PLTS lagi secara langsung, hampir tidak ada jeda, dengan harapan komputer di tempat jenengan tetap aman. Itu. Jadi walaupun baterai habis, tapi habisnya itu di level pertama. Dia akan pindah ke PLN sekitar ini, di batas baterai 30% nanti mas. 30% akan pindah ke PLN. Tapi saat pindah, dia inverter masih hidup. Jaga-jaga bila mana listrik suatu saat mati sewaktu-waktu. Itu mas. Nah selanjutnya untuk yang ini mas, backup schedule. Ini gampangannya apa ya? Dia menghidupkan inverter, tapi beban tidak akan dipindah ke PLTS, hanya backup saja. Tujuan saya buat ini biasanya nanti di bulan-bulan tertentu kan musim hujan. Nah itu kan kita dapat mataharinya kan nggak bisa maksimal. Jadi mungkin bisa nggak digunakan PLTS ini, hanya untuk backup. Nah untuk backup aja. Inverter akan tetap hidup dari jam sekian sampai sekian, terserah nanti settingnya seperti apa. Jadi suatu saat listrik mati sewaktu-waktu, langsung di cover oleh PLTS, dengan harapan komputer di tempat jenengan tetap aman, tidak sampai restart, termasuk perangkat-perangkat yang lain. Itu tujuan dari backup schedule ini. Sebetulnya ini opsional mas, opsional, mau dipakai mau enggak. Jadi ini fungsinya cuma untuk menghidupkan inverter. Jadi nanti walaupun baterai penuh, dia nggak akan pindah ke PLTS, karena fungsi dari ini sendiri untuk backup aja. Jadi yang paling utama sebetulnya yang atas, yang ini. Oke, kita masuk di bagian dalamnya nih. Kasih lampu ya mas, biar kelihatan. Nah ini. Jadi mungkin nanti saya jelaskan apa semua ini mas, komponen-komponennya. Yang jelas ini kontaktor inverter, kontaktor PLN, breaker untuk PLN, relay kontaktor ini untuk inverter, ini auto on off bila mana listrik mati, ini relay untuk kontaktor PLN ini. Saat ini posisinya di PLN. Nah, saat posisi di PLN atau inverter PLTS ini off, ini semua mati. Nah, ini semua mati, nggak ada yang hidup. Sekarang coba saya manual on untuk inverternya. Anggap aja sudah pagi, jam 8, inverter mulai on. Karena saya manual. Nah ini sudah on. Tandanya ini pilotnya udah on, cuman beban masih di PLN. Nanti kalau pindah ini nyala.
ini sudah di PLN. Saat sudah di PLN, nah, untuk relay ini, relay yang nyala ini satu ini, lainnya mati. Jadi tadi waktu on pertama, yang pertama on ini, di sini beberapa saat kemudian di delay oleh ini baru on, yang artinya beban sudah ditransfer ke PLTS. Sekarang sebaliknya, bila dimatikan nanti yang pindah bebannya dulu dari inverter langsung ke PLN dulu, inverter belum mati. Saya coba Mas ya. Ini ibaratnya saya matikan, sudah pindah ke PLN, tapi ini masih hidup. Berapa saat kemudian, nah dia akan mati. Seperti itu. Jadi bebannya dulu yang ditransfer, inverter masih tetap nyala, baru beberapa saat kemudian inverter off. Coba saya hidupkan lagi. Kalau hidup, inverter dulu, baru beban ditransfer ke PLTS. Nah, ini sudah on. Tunggu kira-kira 10-20 detik. Nah, sudah pindah ke PLTS atau inverter, mungkin seperti itu. Kalau ini misalkan saat seperti ini tahu-tahu listrik mati, nah ini listrik mati. Saat listrik mati, ini nyala ini. Tujuannya jaga-jaga. Nih. Nah. Bentar, hidupkan lagi. Dan bila mana listrik hidup lagi, tidak langsung masuk ke sistem, melainkan didelay oleh ini. Sekarang saya coba. Anggapnya ini listrik hidup, udah mulai listrik sekarang hidup. Nah, listrik belum masuk ini, belum masuk ke sistem ini. Kalau masuk ini nyala. Nah, ini artinya listrik sudah masuk ke sistem, ditandai dengan ini menyala, ini mati lagi. Tuh, mungkin ribet Mas. Aduh, rangkaian yang gini sebenarnya nggak ribet Mas, simple banget rangkaiannya. Itu fungsi dari delay ini. Nah, untuk yang delay ini fungsinya untuk mendelay baterai habis sebelum inverter benar-benar mati. Artinya, ambil contoh begini, listrik mati, otomatis mengandalkan baterai kan. Nah, batas pertama sudah habis, akhirnya menuju level untuk batas bawah, sampai batas bawah habis. Begitu batas bawah habis, otomatis kan inverter akan mati. Nah, ini yang dimaksud. Kalau nanti tahu-tahu inverter mati, kan resikonya di komputer jenengan bisa hang, karena tahu-tahu listriknya mati. Nah, tujuan ini untuk menghindari itu. Sebelum
baterai benar-benar habis, maksudnya sebelum inverter benar-benar mati off, 2 menit sebelum mati ini akan berfungsi. Ini akan hidup, nanti akan hidup nyala merah selama 2 menit ini, terus biru. Begitu biru artinya inverter sudah mati selama 2 menit. Tujuannya untuk persiapan user, misalkan untuk matikan komputer, shutdown, misalkan terjadi di malam hari, mungkin menyiapkan lilin, menyiapkan senter dan lain sebagainya. Atau di tempat sampai kan ada genset, mungkin begitu alarm sudah bunyi bisa menyiapkan gensetnya. Seperti itu mas, nanti saya praktekkan karena ini harus pakai adaptor untuk menurun tegangan nanti, soalnya pakai baterai langsung. Mungkin itu aja. Jadi sama ini ya, apa ya, nah ini rangkaian di sini ini menggunakan sistem 12 volt. Sistem ini 24 volt, cuman di shutdown diturunkan, di step down sama ini menjadi 12 volt dengan harapan walaupun tegangan ini naik sampai ke 27 atau turun sampai ke 22, sistem ini akan aman di 12 volt. Itu yang pertama. Jadi ini semua 12 volt. Jadi ini di sini nggak ada strumnya mas, nggak ada strumnya sama sekali, nggak ada listrik mengalir di sini, nggak ada. Termasuk yang ini semua relay ini 12 volt, bukan relay 220, 12 volt. Jadi yang 220 cuma ini aja, lainnya semua 12 volt menggunakan sistem 12 volt. Mungkin itu, apalagi yang perlu dijelaskan. Sama ini saya kasih views mas, sini nggak kelihatan ya. Nah ini views, coba nanti viewsnya tak jelaskan tulisan. Itu aja. Ini sebentar. Ini inverter. Ini arahnya nanti ke sini, ke switch ini. Nah, ini tanda inverter on. Ini cut off atas, batas bawah, batas atas baterai yang dikontrol oleh ini LVD. Nah ini cut off bawah, ini yang mengontrol SCC ini. Nah, sini masuknya lewat sini. Nah ini 24 volt. 24 volt langsung. Kalau ini 24 volt dari SCC yang fungsinya untuk cut off bawah. Jadi mungkin pin-pinnya mas ya, ini min plus dari SCC, ini min plus langsung ke baterai 24 volt. Kalau ini ada 3 pin, ini inverter 2 sama satu lagi apa lupa aku, nggak tulisannya nggak jelas, taruh dalam. Sama ini detektor untuk AC. Tadi yang mendeteksi bahwa ada PLN masuk atau tidak. Ini hubungannya sama ini. Nah, hubungannya lagi sama ini. Saya matikan. Saat dimatikan inverter masih hidup. Nah, baru mati.
mati, relay ini semua mati, nggak ada yang hidup, semua mati. Yang hidup cuma ini, lainnya mati semua. Nanti kalau ini LVD pembacaan ini sama step down, lainnya mati semua. Harapannya untuk jangka panjangnya biar awet nih, kayak relay-relaynya ini biar awet. Tadi jarang-jarang nyala, terutama yang ini selama listrik PLN masih hidup, dia nggak kerja alias nganggur. Paling cuma ini. Yang on terus kayaknya ini mas, selama listrik masih hidup. Mungkin itu aja dulu, nanti tak sambung lagi.